Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Tayyib. Ayu yaumin hadha? Ayu yaumin hadha? Yaumul ahad. Yaumul ahad. Ayu saumin hadha? Ayu saumin. Anifan ayu yaumin. Al-an ayu saumin. Au ayu siyamin. Puasa keberapa hari ini? Al-yaumu, puasa yang keempat ya. Nah, berarti gimana tuh? Puasa as-saumu keempat, ar-rabi'. Berarti as-saumu rabi' gitu. Al-yaum as-saumu rabi'. Ayu lailatin hadhihi, malam keberapa ini? Kalau malamnya berarti malam kelima ya? Nah, gimana? Malam kelima. Al-lailu al-khamis. Hah? Akan malam kelima. Berarti dia pakai fi'il dulu. Kalau mau pakai akan, tambahin satakunu gitu. Tapi kalau malam kelima aja, al-lailul khamis. Kalau lailnya pakai lailatun berarti al-lailatul khamisah. Baru 1 pekan ya kita online, buyarnya banyak banget. La ba'sa. Aina nahnu al-an? Nahnu fil masjid. Fil masjid. Halil masjidu kabirun? Naam. Al-masjidu kabirun. Halil masjidu akbaru min qabl? Qabl. Halil masjidu, apakah masjid ini akbaru? Akbar lebih besar. Min qabl, dari sebelumnya. Naam. Al-masjidu akbaru min qabl. Sahih. Naam. Manil imam fi hadhihi lailah? Ayas wa Parido. Naam. Fi hadhihi lailah manil imam? Oh, Parido, Masya Allah. Lakin ana urid Parido min yaumil isnain hatta yaumil ahad. Parido daiman. Tayyib. Aina baitukum? Baituna qaribun min hadzal masjid. Sahih. Aina haqibatukum? Haqibah? Haqibatuna fi janibi. Tas kita kan haqibah tas. Tas kita ada di samping. Janib artinya samping. Aina kutubukum? Kitabuna alal baktabi gitu. Jadi buku kita di atas meja kayak gitu ya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Makin ada peningkatan. Alhamdulillah. Kita yang pertama harus bersyukur dulu pokoknya, Maya. Kalau berapa hari lagi Lebaran? Bahasa Arabnya apa? Coba. Berapa? Kam. Ya. Hari yaumun. Konsep kam bertemu. Kosakata menjadi fathatain. Berarti kam yauman. Berapa hari lagi bahasa Arabnya kam yauman? Kam yauman.
Ya, berapa hari lagi hari raya? Nah, berapa hari lagi? Atau biar gampangnya ya, biar kita masukin semua hafalan mufradat kita. Berapa hari lagi menuju, tapi menujunya pakai jar majrur ke. Iya, menuju hari raya. Ila yaumil id. Ya, sahih. Kam yauman ila yaumil id. Nah, ini mudhof ilaih nih. Ya. Oke, kita terus singgung dia supaya kita makin mungkin. Ila jar. Yaumnya adalah majrur sekaligus mudhof. Al-id. Nah, mudhof ilaih. Mi. Ya, mudhof ilaih. Kam yauman ila yaumil id. Jawab atuh. Berapa hari lagi menuju? Coba. 26 ya? 26 ya? Oke, 26 bahasa Arabnya apa? Masih ingat 26-nya dulu? Iya, gimana? 6 dulu baru 20. Sama diselipin di tengah-tengahnya wa. 6 bahasa Arabnya sittah ya, sittatu. Wa ashrun. Iya. Iya, 26. Kalau 10 asyarah. 20 ashrun. Iya. Tinggal tambahin belakang-belakangnya aja. Ishrun gitu. Berarti sittatu wa ishruna yauman. 26 hari lagi. Sittah wa ishruna yauman. 26 hari lagi. Gak kerasa ya, udah 26 hari lagi. Gak kerasa Pak Ridho, kita udah mau lebaran lagi nih. 26 hari lagi. Tayyib. Masjidu manhaza. Masjidu manhaza. Lah biar nggak belibet, pelan-pelan aja. Hadzal masjidu lil muslimin. Fi qaulillah masajidulillah. Ya, masajidulillah. Masjidu man? Masjid lil muslimin, li jama'atil muslimin. Tayyib, haqibatu man hadhihi? Haqibatu man hadhihi? Haqibatul mudarris. Sahih, haqibatul mudarris. Masmul mudarris. Haqibatul mudarris, masmul mudarris Muhammad Faris. Iya. Kalau dipikir-pikir sebenarnya gampang ya Pak ya? Ya nggak sih? Dari tadi yang saya contohin sebenarnya gampang nggak sih? Gampang kan? Iya, cuma perlu latihan doang gitu. Iya, iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang penting ininya dulu apa? Istimanya dulu aja. Gitu. Pada saat saya ngomong maksud arahnya tuh paham gitu. Cuma balasnya doang perlu latihan gitu. Balasnya apa ya gitu, greget ya. Gitu. Ya itu perlu proses ya. Yang penting pas istimanya paham gitu ya. Itu udah level awal istima udah paham, udah bagus. Taib fi ayyi safhah, kita udah sampai halaman berapa? Udah selesai ya, 32 kemarin udah selesai. Kemudian kita udah ujikan materinya ada 2 halaman itu ada isim isyarah ya. Ada isim isyarahnya, ada fiilnya, ada kata tanyanya, dan juga ada mudhof ilaihnya, dan juga jar majrurnya. 6 deh sama ituan. Alif lam ma'rifahnya ada. Jadi 6. 6 qaid ada di 2 halaman kemarin sebenarnya. Saya sumpelin nama yang lalu-lalu biar nggak lupa. Makanya kemarin ada fiilnya juga kan. Ada fiilnya. Biar inget lagi gitu. Ya. Oke, sekarang kita halaman 33 ya. Ad-darsus sadis, pelajaran
tersadis ya. Tersadis. Ad-darsus sadis, pelajaran ke-6. Kalau pelajaran ke-4, ad-darsu ar-rabi, pelajaran ketiga. Ad-darsus salis, pelajaran kedua. Ad-darsus sani, gampang ya. Kalau kita udah mengerti polanya, dilariin kemana aja, itu bisa dengan pola yang sama. Taib, ad-darsus sadis, langsung dikasih tahu tema besarnya tentang hazihi. Hazihi, hal hadha min harf isyarah atau min ism isyarah sahih ya. Jadi hazihi ini termasuk isim isyarah. Bedanya kalau hazihi lil muannas. Sahih ya. Hazihi lil muannas, kalau haza lil muzakkar. Gitu aja. Kalau kita mau skemakan yang sudah pernah saya tulis juga. Jadi isim isyarah itu terbagi menjadi 2 garis besarnya. Garis besarnya isim isyarah kata tunjuk, al isyarah, dia terbagi 2. Bukan muzakkar muannas, bukan di sini. Bukan di sininya, tapi kalau di bagian besarnya itu disebutnya lil qarib, lil ba'id. Nah. Jadi untuk dekat, kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh. Nah, baru di sini bagi 2. Muzakkar, muannas, betul. Mudzakarnya haza. Muannasnya hazihi. Lil bait juga sama, kebagi 2. Muzakkar, muannas. Muzakkarnya zalika, betul. Muannasnya tilka. Coba kita spontan aja ya. Kalau haza di Quran, falyabudu rabb hadzal bait, ada ya. Hazihi di Quran, hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Zalika, zalikal kitabul la raiba fi. Tilka, tilka rusulu boleh. Tilka rusulu faddalna, ya. Nah, itu dia. Ini skema besarnya tentang isim isyarah. Nah, sekarang kita mau fokus di sini aja nih. Padahal kita udah paham ya. Secara konsepnya udah paham. Hazi itu kegunaannya apa, menunjukkannya kemana, ke arah mana dia kepakainya, kita udah paham. Berarti modelnya ini penguatan aja. Nah, asiknya di buku Durusul Lugha itu, setiap pelajarannya dia berkesinambungan. Jadi dari pelajaran 1, 2, 3, 4, 5 terus itu kita selesai di pelajaran 1, pelajaran 2 nggak ditinggalin tuh. Tetap kebahas. Sama kayak ini juga. Kita udah pelajaran 6. Tetap ada bagian-bagian pelajaran 5-nya gitu. Pelajaran 5 apa kemarin? Mudhof ilaih. Ada, sebenarnya masih mudhof ilaih juga. Ketambahan hazihinya doang. Gitu ya. Sip, di sini bukan percakapan ya. Ini kita dapat modal bacaan doang. Jadi modal bacaan kita bisa aplikasikan menjadi kalimat-kalimat yang kita bentuk lagi nantinya. Jadi di sini ada gambar. Nah, gambarnya itu dibahasa Arabin gitu doang. Coba ya, kita baca dulu. Iqra'u ba'da qiraati. Bacalah setelah aku yang membacanya. Haza banu Hamidin wa hazihi bintu Yasirin. Hayya.
Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin Waqifatun. Thayyib. Waqifatun. Hazabnu. Kenapa dibacanya hazabnu? Kemarin apa disebutnya? Hamzatul wasli. Iya. Jadi hamzah ada dua, ada hamzatul wasli, ada hamzatul qat'i. Nah, ini termasuk hamzatul wasli, maka dibacanya langsung nyambung. Walaupun kalau kita mau pisah pun nggak salah ya. Ini berkaitan sama fasihul lisan aja, biar lisan kita tambah fasih aja. Hazabnu gitu. Kalau kita mau pisah nggak jadi masalah. Haza ibnu nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kita udah tahu ilmunya aja. Haza bnu Hamidin wa hazihi bintu Yasirin, ma ma'na hadhil kalimat? Ini adalah anaknya Pak Hamid dan ini adalah anaknya Pak Yasir. Taib. As-su'al, mal farqu baina ibnu wa bintu? Sahih, ibnu na'am, muzakkar, bintu muannas. Jadi kalau kita mengartikan ini adalah anak laki-lakinya Pak Hamid dan ini adalah anak perempuannya Pak Yasir. Sahih, ahsantum. Al-ati berikutnya, Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ma ma'na hadhil kalimat? Anaknya Pak Hamid duduk dan anaknya Pak Yasir berdiri. Taib. Jalisun duduk, waqifun berdiri. Limadza huna waqifatun laisa waqifun? Lianna muannas ya. Karena muannas, karena yang berdiri bintu. Coba kalau yang berdirinya ibnu, pasti waqifun. Betul. Kayak misalkan kita ganti nih, Ibnu Hamidin jalisun wa Ibnu Yasirin waqifun gitu. Gampang ya, sangat gampang ini mah. Coba saya mau praktek dulu. Jalisun muannasnya jalisatun. Tinggal tambahin tak marbuto aja. Gampang kalau yang model kayak kata sifat itu gampang buat dimuannaskan. Taib, apa bahasa Arabnya? Ini adalah meja Pak Guru dan ini adalah meja Bu Guru. Haza maktabul mudarrisi wa haza, kan masih meja. Iya. Wa haza maktabul mudarrisati. Iya, kan Bu Guru. Iya, kan mejanya. Iya, betul. Bukan. Meja Pak Guru baru dan meja Bu Guru lama. Gimana? Maktabul mudarrisi baru jadidun. Wa maktabul mudarrisati kodimun atau kodimatun? Kodimatun. Kenapa kodimatun? Kenapa kodimun? Betul, karena mensifati meja, meja muzakkar. Iya, gitu ya. Jadi jangan terkecoh. Iya, jangan terkecoh ya. Jadi kenapa tadi kodimun? Karena meja. Meja kan maktabun, ya. Gitu. Gampang ya? Ada kesulitan di sini? Nggak ada ya? Lagi, oh belum ya, belum. Masih pemanasan. Pemanasannya lama amat ya. Jadi kalau kita mau bedah secara kaidah kalimat ini. Haza isim isyarah. Ibnu Hamidin mudhaf ilaih. Ya. Bawahnya Ibnu Hamidin mudhaf ilaih. Jalisun khobar. Gitu. Coba saya bantu tulis. Jadi ini tuh kayak model kompilasi aja. Haza Ibnu Hamidin.
Ini mudhof ilaih. Ini isim syarah. Ibnu Hamidin jalisun. Ini mudhof ilaih, pokoknya mudhof ilaih udah khatam banget dah kita. Ini khobar. Apa itu khobar? Masih ingat? Coba. Ma huwal khobar? Hal antum zakartum ma ma'na khobar? Hinama yujadu khobar, yujadu mubtada. Jadi kalau ada khobar, ada mubtada. Iya betul. Jadi gampangnya mubtada khobar awal kalimat, pelengkap kalimat. Dan itu kita pelajari di bagian 3, ad-darsus salis. Pada saat kita tahu alif lam, kemudian setelahnya nggak beralif lam, kata sifat. Al-kitabu jamilun. Jamilun itu khobar. Gitu. Al-baitu ba'idun. Ba'idun khobar. Karena kalau nggak ada dia, kalimatnya nggak sempurna gitu doang. Sama kayak gini nih. Betul. Bisa dibilang kayak gitu. Jadi khobar bisa dibilang keterangan, pelengkap kalimat. Kayak gini aja nih. Ibnu Hamidin. Anaknya Pak Hamid. Ya udah anaknya Pak Hamid. Kayak asa-asa kurang gitu. Jalisun, lagi duduk. Nah, gitu. Iya, khobar. Betul, mubtadanya Ibnu Hamidin. Itu dia. Pokoknya gampang. Khobar ini pelengkap, pokoknya apa yang dilengkapi itu namanya mubtada. Gitu. Betul, dia pada saat sudah penutup. Ya, sudah ditutup kalimatnya, disempurnakan kalimatnya, itulah khobar. Gitu ya. Kayak gitu. Kenapa waktu awal-awal nggak dibahas banget? Karena emang masih pelajaran 3 gitu. Jadi saya asal sebut aja dulu. Nah sekarang baru kan muncul ilmu oh itu dia. Oh itu dia maksudnya tuh. Begitu para pemirsa dimanapun antum berada. Iya. Kayaknya diam-diam ada yang memantau kita gitu dari YouTube ya kan. Makanya saya agak-agak bahaya nih kalau salah ngomong. Takut dilaporin kayak Panji ya. Dilaporin gara-gara mensrea. Aku itu sih udah bahaya, itu mah di ujung jurang banget ya. Mensrea udah di ujung jurang banget. Oke, kita masuk lagi ke paragraf berikutnya. Nggak ada pertanyaan ya, paragraf yang pertama nggak ada ya, aman ya. Oke, berikutnya. Iqra'u ba'da qira'ati. Man hazihi? Man hazihi? Hazihi ukhtul muhandisi. Hazihi ukhtul muhandisi. Ahiya aydan muhandisatun? Ahiya aydan muhandisatun? La, hiya tabibatun. La, hiya tabibatun. Tayyib. Apa dia juga seorang insinyur? Iya. Ahia aydan muhandisah, apakah dia seorang insinyur juga? Boleh. Boleh juganya di belakang atau kita mau pakai juganya di depan, nggak jadi masalah. Ahia aydan muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur? La ba'sa. Baik. Soal awalan. Mal farqu baina muhandisa wa muhandisun? Muhandisa buat muzakkar.
Terbalik. Muhandisah lil muannas. Muhandisah lil muannas, muhandisun lil muzakkar. Ya. Jadi kalau muhandis itu Pak Insinyur. Muhandisah Bu Insinyur, gitu ya. La hiya tabibatun. Tidak. Dia adalah seorang dokter perempuan atau seorang bu dokter. Taib, tabibatun. Hazihi muannas mal muzakkar. Tabibun. Sorry, tabibun muzakkar. Pak dokter. Oke, sampai sini artinya sudah kita pahami. Sekarang kaidahnya. Kaidahnya kita korek-korek juga. Man hazihi, man. Nah, man itu secara kaidah disebut apa? Kata tanya. Nah, apa bahasa Arabnya kata tanya? Kan kalau kata tunjuk bahasa Arabnya ismul isyarah. Kata tanya ismul istifham. Iya. Oh iya. Ismul istifham. Itu kaidahnya ya. Hazihi kaidahnya adalah isim isyarah. Perjelas lagi, hazihi isim isyarah lil muannas. Hazihi ukhtul muhandis. Kita bedah. Hazihi mubtada. Ukhtul muhandis khobar. Nah, si khobar kita bedah lagi. Mudhof ilaih. Gitu. Jadi khobar itu udah global dia. Global ya. Dia bisa bentuknya satuan, bisa bentuknya puan-puan. Dia bisa bentuknya lebih dari satu kata. Iya, contohnya ini nih. Contohnya ini. Kan awal kalimatnya hazihi. Nah, hazihi apa gitu? Pokoknya yang melengkapi si hazihi itu namanya khobar. Pelengkap hazihinya ukhtul muhandis. Terbagi menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Itu. Yang lain kita ambil contoh. Haza baitul tabib. Haza baitut tabib. Ini adalah rumahnya Pak Dokter. Haza mubtada. Baitut tabib khabar. Khabarnya adalah mudhof ilaih gitu. Ini kabar itu bisa dua lingkup. Bisa. Dia bisa satuan, bisa berpuan-puan tadi yang ada bilang. Tuh kan ujung jurang lagi. Contoh yang lain. Al-baitu fil hayyi. Rumahnya di dalam komplek. Al-baitu sebagai awal kalimat mubtada. Fil hayyi di dalam komplek khobar. Khobarnya terdiri dari jar majrur. Ya kan, fil hayyi. Fi kan huruf jar. Ya kan? Jar majrur gitu. Jadi nggak mesti mudhof ilaih, kita bentuk ke jar majrur bisa juga khobar itu. Gitu ya. Gimana? Udah berapa persen menangkap tentang khobar-khobaran ini? Udah gampangnya, pokoknya khobar adalah pelengkap kalimat. Bentuk dari pelengkap kalimat bisa macam-macam, bisa dari mudhof ilaih, bisa jadi jar majrur gitu. Bebas. Betul. Hah? Bisa kata sifat juga. Mau kita ambil contoh, oke. Haza mudarrisun jadidun. Haza mubtada. Mudarrisun jadidun khobar. Terbentuk dari naat man'ut. Mudarrisun jadidun artinya apa? Guru yang baru. Yang tuh ada yang itu udah pasti naat man'ut tuh. Gitu. Bisa. Apalagi? Ayo, tanya lagi. Sebelum ditutup. Masih lama ya? Gurunya kalau lajim. Hah? Lajim apa? Iya, itu kan kata sifat tuh. Haza mudarrisun mujtahidun. Iya. Satu, bisa. Khobarnya terbentuk dari sifat mausuf atau naat man'ut. Gitu ya. Oke, coba saya bantu tulis biar lebih enak. Saya bantu skemakan. Jadi kita baru mentelaah gitu, baru memperdalam. Sebenarnya istilah mubtada khobar itu udah awal-awal dia.
Pokoknya gini, pokoknya gampangnya itu al-jumlah kayak yang tadi ditulis tuh siapa yang belajar tuh? Al-jumlatul ismiyah. Al-jumlatul ismiyah. Atau yang tadi ditulis tuh tulisan siapa tuh? Dia nulisnya jumlatul mufidah. Boleh al-jumlatul ismiyah, boleh jumlatul mufidah. Artinya kalimat yang sempurna. Susunan kalimat yang sempurna tadi tuh SPOK. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti ini. Mesti ada mubtada, khobar, awal, pelengkap gitu ya. Awal, pelengkap. Nah, si awal ini, si mubtada ini wajib. Dia wajib, pokoknya no debat. Wajib apa? Isim. Nggak boleh yang lain. Wajib. Pokoknya udah paten. Jadi kalau misalkan kita mau pakai si mubtada itu adalah fiil, diawali dengan fiil, itu bukan mubtada namanya nanti. Ya, pokoknya si mubtada dibilang mubtada itu kalau isim. Iya, khusus isim. Makanya tadi contohnya al-mudaris, haza. Tuh, ini lagi tuh. Apa? Ibnu Hamid. Astagfirullahaladzim. Saya kaget para pemirsa. Kan gimmick. Bagian situ dipotong nggak ya? Nggak usah lah, nggak apa, biar jadi meme ya. Biar jadi meme. Nah, jadi mubtada itu harus wajib isim. Nah, khobar itu yang tadi kita dapetin. Dia gampangnya bisa satuan. Yang contoh gampangnya al-kitabu jamilun, haza mudarisun. Itu satuan tuh, ya. Bisa lebih dari satu. Lebih, ya. Bisa lebih. Nah, lebih ini, nah baru kita kasih catatannya. Lebih ini bisa terbentuk dari mudhof ilaihi. Ya. Bisa terbentuk dari jar majrur, jar. Bisa terbentuk dari naat. Dah, 3 itu dulu deh. Jadi catatan ini adalah menandakan penguasaan kita terhadap pelajaran. Jadi yang dimaksud khobar lebih dari satu itu terbentuk dari mudhof ilaihi, jar majrur atau naat man'ut. Jadi ya. Itu ya para pemirsa dimanapun antum berada. Nah, semoga bisa menyimak dengan baik. Ini mic-nya tadi habis baterainya tuh. Makanya anak pantau ininya nih. Kalau misalkan dia habis masih kepasang, suaranya nggak ada. Mudah-mudahan suaranya ada jelas. Kalau nggak pakai mic juga. Kayak gitu ya. Kira-kira penjelasan Ana jelas nggak? Yes. Hal bayanun. Jadi bayan itu artinya jelas. Bisa juga penjelasan. Jadi penjelasanku hal bayanun atau yang di surat Quran jelas itu bayyinah. Hal bayyinah. Apakah penjelasanku jelas? Na'am bayyinah jiddan. Cuma ada yang nanya, ada yang jawab nih ya. Baik, kayak gitu ya. Apa yang kedua sih itu? Apa? 2 sama 4. Ini Ya. naat. Ini jar. Jar udah pasti. Kalau ada jar majrur. Yang atasnya? Mudhof ilaihi. Kalau ada mudhof ilaihi udah pasti ada mudhof. Jar udah pasti ada jar, majrur ada majrur, naat udah pasti ada man'utnya, kayak gitu.
Kalau satuan tuh tulis aja di sini. Maksud satuan adalah kata sifat, gitu aja. Tapi nggak mesti kata sifat sih, karena kayak kita ambil contoh haza baitun. Baitun kan bukan sifat, tapi dia maksudnya khobar satuan, gitu. Kalau mau Kalau di bahasa Arabin satuan itu maksudnya khobar mufrad, khobar jumlah, gitu ya. itu jatuhnya kehilangan angka loh. Yang mana tuh? Yang satuan Beda. Yang mana? Gimana contoh-contoh? Kasih contoh. kan, kalau misalkan tadi kan lebih kan tadi mudhof ilaih ya. Kalau satuan arti kalau misalkan ada angka bilangan kayak itu termasuk angka satuan ya, dalam artian konteksnya ke sana atau Kayak yang angka tadi tuh kayak contoh ahada asyarah misalkan gitu. Itu beda pembahasan. Iya, dia maksudnya bukan ke sini. kan misal anda kata anda misalkan depannya kan Oh iya, baru Anda paham. ntar akan Tambahin mana sih? Pulpennya mana? di depan. Oh, astagfirullahaladzim. Efek lapar. Tambahin tadi kata Ayas, adat ma'dud. Adat aja. Adat ma'dud. Ma'dud itu yang dibilang ma'dud. Betul. Contohnya pulpen ini ada 9 gitu ya. Iya. Gitu kan? Betul gak sih? Betul. Depannya kan tidak ada. Terus Iya. belakangnya kayak ada angka Betul. gitu. Ini adalah 9 pulpen gitu ya. Iya. Atau 9 nyawa. Kalau ada 9 nyawa. Hazihi tis'u aklam gitu. Iya, gitu. Ini adalah 9 pulpen, betul. Jadi dia maksudnya ke lebih. Ya, lebih. Kan lebih dari satu tuh. Iya. 9 pulpen. Itu khobarnya. Kabarnya Iya, nih langsung saya kasih contoh. Hazihi ini mubtada dong ya. ya. Salah satu kutubin. Ini adalah 3 buku. Ininya mubtada, betul. 3 buku khobar. Khobarnya terbentuk dari apa? Ini dia. Khobarnya terbentuk dari adat, bilangannya, ma'dud yang dibilang. Gitu. Sip. Seperti itu, betul lah ya. Jadi adat ma'dud termasuk lebih ya. Lebih dari satu. Kalau kita mau jadikan dia khobar. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bilangan khobar yang kita ketahui. Apakah Pak Ayas, Pak Andi dan Pak Rido bisakah berjanji kepada saya bahwa materi ini tidak akan hilang untuk 5 minggu ke depan? Salah satu apa tadi itu? Yang mana Pak? Contohnya, Ini mudhof ilaih. contohnya Hazihi salah satu kutubin. Ini adalah 3 buku. Ininya mubtada. Kemudian 3 buku khobar. Nah, khobarnya terbentuk dari adat ma'dud gitu. Dia bukan mudhof ilaih, dia bukan jar majrur, dia bukan naat man'ut, dia adat. Kenapa kutubin? Kenapa? Kenapa bin? Kenapa kutubin? Nah, begitu kita bahas rinci lagi, baru masuknya mudhof ilaih. Salah satu mudhof, kutubin mudhof ilaih. Gitu. Tentunya salah satu. Kayak gitu sebenarnya kalau secara kaidah mah kita udah menguasai sebenarnya. Gitu. Oh, itu karena mudah-mudahan lain. Betul. Berarti Buktinya salah satu domah doang. Domah doang. Kutubin. Ini kan domah dan juga kasroh tain adalah syarat mudhof ilaih gitu. Doma baru lanjutnya. Sohi. Coba sebagai penutup sebelum kita tutup, latihan dulu. Latihan apa yang udah kita catat. Mulai dari Pak Ayas. Iya, Pak Ayas, apa bahasa Arabnya? Guru ini adalah guru sekolahan. Hazihi Khoto. Pokoknya langsung saya khotoi. Guru ini. ada. Pokoknya kalau ininya ada di belakang, berarti itu beralif lam, gitu ya.
Al Iya. Al-Mudarisu. Nah gitu. Oh, Al-Mudarisu. Terus dari mana lupa? Guru ini itu udah mencakup tuh. Guru ini guru sekolahan. Al-Mudarisu Al-Mudarisu Mudaris. Apa sih? Lupa ya. Betul, al-mudarrisu mudarrisul madrasati. Mudarisu Madrasati. Ya, Iya. iya lupa. Yang mana mubtadanya, yang mana khabarnya? Mubtadanya Mudaris. Hah? Terus yang khobarnya udah apa? Terakhir apa? Sekolah. Mudarrisul madrasati. Khabar yang terbentuk dari apa? Mudafilai. Sahih, Pak Andi, bahasa Arabnya masjid ini di atas langit. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Kan kalimat doang. Menurut keyakinan saya. Al-Masjidi. Tadi dulu. Masjid ini. Kenapa tiba-tiba al-masjidi? Masjid ini. Jebak dah. Udah betul Pak Andi. Salahnya cuma kenapa tiba-tiba al-masjidi. Oh, Al-Masjidu. Nah, al-masjidu. Al-Masjidu Di atas langit. fil Di atas. Kalau itu mah ala. ala lagi apa? Langit. Wassama'i wat-thariq. Sama. 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 Tadi Al-Masjidu alal Ala sama'i. Ya. sama i karena ada di atasnya itu. Iya betul. Ala Sahih. Mubtada yang mana, Pak? Mubtada yang mana? ala samai. Salah. Mubtadanya awalnya ya. Al-Masjidi. Al-masjidu. Khabarnya Alal samai. ala sama'i yang terdiri dari Dari huruf jar dan jar majrur. Jar majrur. Sahih. Betul, sahih. Pak Ridho, apa bahasa Arabnya? Guru sekolahan ini baru. Guru sekolahan ini baru. Guru ya, Iya, guru. Mudarisul madrasati Baru. jadi itu. Jadi sahih. Betul kalimatnya, bagus. Sekarang saya tanya kaidahnya. Mubtadanya yang mana? Adanya awalnya Mudarisul madrasati Sahih. Khobarnya? Nah, terdiri dari adanya mudah-mudah wilayah, sahih. kabarnya sifat. Betul, khobarnya satuan. Ya. Mantap, udah mantap banget. Senang banget saya. Ini mungkin hadiah lebaran saya ya, perasaan ini. Makasih. Kita paham kalau. Tapi alhamdulillah kita cukup sampai setengah halaman dulu, pelan-pelan yang penting kita kuasai. Kita tutup perjumpaan hari ini karena biar ada waktu buat ngabuburit ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.